بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج ويبعث الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالغد وتنفرج بالغرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب ويبعث الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالغد وتنفرج بالغرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب ويبعث الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالغد وتنفرج بالغرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب ويبعث الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالغد وتنفرج بالغرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب ويبعث الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi azwaji wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi nigara majma'in radhiyallahu anhum bisyarillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma lan iku setengah saking barang silai makalau kang wis ngendikaake ing ma aidon halemale sapa al-allamatu wong kang banget alime Ibnu Hajarin yo Syekh Ibnu Hajar wa ma yaqau min haula utawi dawuh wa ma yaqau min haula ilahiri wa ma utai barang silma yaqau kang terjadi apa wa ma terjadi apa wa min haula saking mengkono-mengkono al-kahin lan ar-ramal tukang ramal iku innama huwa angin pestine utawi ma iku musadafatun beneri digawe masdar wa yusadafa yusadifu musadafatan beneri la qasdun dudu sengaja. Jadi apa-apa ramalan-ramalan dukun, al-kahin dan ar-ramal, ramalan-ramalan para dukun yang kemudian pas seperti Mama Loren dulu misalnya meramalkan akan begini dan memang pas
seperti apa yang diramalkan itu bukan sengaja, itu hanya kebenaran ngepasi, bukan merupakan sebuah keistimewaannya para dukun ramal tadi, kahin tadi, bukan. Maka dikatakan musadafatun la qasdun, itu hanya ngepasi saja, bukan kesengajaan. Sekali lagi para kahin itu apa? Dukun atau tukang ramal. Para kahin itu hanya ngepasi saja. Idlau fatas tahum, krana lamun niti sapa sira hum ing haula, lam tajid mengkoran nemu sapa sira lahum kadu haula, ora nemu sabilan ing dalan ilal maghibati marang ila ilmil maghibati marang ngawerwi pira-pira alam ghaib, perkara kang ghaib, maring ngawerwi pira-pira perkara kang ghaib. Karena kalau kemudian diteliti seteliti-telitinya, dikorek langsung kepada si kahin dan romal tersebut, mereka juga nggak mempunyai ilmu tentang alam ghaib, tidak punya kemampuan yang pasti tentang ilmu ghaib, ya. Enggak, kalau diteliti begitu ternyata. Illa mujarradal harzi, kejaba namung mohong penyono wa takhmini lan tebaan, menebak tebaan, ya hanya sekedar perkiraan dan tebakan saja, istilahnya itu spekulasi saja, ya. Seperti kamu misalnya diperintah melempar apa tiang ini, nah tiang ini kamu disuruh melempar dari jarak 25 meter, sempat lempar, terus akhirnya tepat kena. Ketika lemparan pertama mengenai apa yang dituju, itu bukan keahlian kamu, ngepasi mawon. Buktinya apa? Nekon baleni orang mesti kena meneh kok. Ya, itu bukan keahlian. Sebab kalau diteliti suruh ngulangi lagi tidak pas. Sekali lagi, kamu semuanya tidak usah sok percaya karo ilmu ramal. Orang wulunge nek diramal ki mesti pesen, tolong ya ramal, tapi sing apik. Ramal sing apik, ora dipesen. Ngene kowe iki calone ngene iki ora apik. Ah, mosok yo wis dibaleni meneh. Nek ramalane ora apik kon baleni. Ya, jadi tidak bisa, sekali lagi kita tidak boleh mempercayai dukun. Kalau di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu ada penjelasan begini, kalau yang ngitung-ngitung itu gimana? Mau membuat rumah dihitung, mau menikahkan anak dihitung, mau apa-apa dihitung, itu gimana? Ngitungnya boleh, cuman tidak boleh diyakini kebenarannya. Boleh ngitung sekedar keterampilan saja, tapi tidak boleh diyakini kebenarannya. Itu di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dulu zaman nang pondok ki ben aku sawise
Serus gede jadi pengurus nang pondok prihatin duit-duit yang aku dapat kita wesel tak tabung mangane trimo saanane tabung solo-suwi iso tuku wedhus rada munda tak tukoke sapi loro. Nah, ada cerita lucu. Ketika aku tuku sapi, dari rencana kandangnya itu posisinya nang sebelah kidul. Jadi sapi di nang sebelah kidul, kandangnya sing rencana letak di nggone sebelah lor. Berarti berjalannya kudune ngalor ya, ngalor. Ada orang ngomong, Pak, niku hitungannya mboten ngaten ora parang langsung bablas ngalor. Kudune piye muter ada ngono ki ben ora langsung lempeng ngalor. Muter sih. Lah ngopo? Mergo siki nagane ki marep ngidul. Engko langsung lurus ngalor plek pas mulut naga. Ngono. Lah terus nek pas mulut naga piye? Sapine mati. Lah ora disembelih ya ora mati. Wis dah Pak. Wae tak terjang wae. Iki lho ana sing gawe repot wong gare lurus kene iki datang muter. Menghindari naga. Lah apa nagane naga bego apa kepiye? Wong ana sapi sampun gedhe mlungker kok ora weruh. Lho sok gawe repot ngene kuwi. Semoga tidak usah hitung-hitungan sing kaya ngono kuwi. Nek dihitung sih boleh dihitung, tapi tidak boleh diyakini. Lah kalau dihitung boleh tapi tidak boleh diyakini, lo ngopo semang dihitung, ngapain harus dihitung? Nah, jadi lebih baik kita itu nek arep ngopo-opo awite dina Rebo. Jelas dawuh Kanjeng Nabi di dalam taklim itu kan ada mamin yaumin budi'a yaumal arbi'a illa wa qad tamma. Tidak ada sesuatu yang diawali hari Rabu kecuali bakal sempurna. Itu jelas hitungan Nabi sudah. Mantap dengan itu, jangan mantap dengan peramal. Wa hadza utaikila khirzut tahmin wa hadza utaikila al hirzu wa tahmin penyonolan tebaan mawon iku yusyariku nyekotoni haula fihi dalam hadza sapa sairun nasi sekeri-kerine menungso. Kalau sekedar ngiro-iro, sekedar spekulasi, ini bukan keahlian namanya. Semua orang bisa. Wa min jumlati malaniku saking jumlahi barang siremadu kira kang ustin tutur apa wa ma utawi barang sirema zakarau kang wis nutur heul ing ma jumlah tutur kang wamin jumlah timbalan iku sengaja jumlah barang sirema tutur kang wis nutur pemah mau tai barang semata karo kang wis nutur sapa al-allama ing ma masalan hale rupa kalamasar al-qari ngatasi wong kang maca fi syarhihi dalam syarah al-qari ngatasi kitab al-qari fi syarhihi dalam syarah kitab al-qari rupane piye fala yajuzu itsba'ul munajjimi war-rammali fala yajuzu menggora wenang apa itsba'ul munajjimi manut ahli nujum warramal dan ahli bede atau ahli ramal
wa ghairihi malan sa'liyani al-munajjim lan ar-ramal kadharibi kaya tinimbalan bil hasil kelawan kerikil wa mautai barang selima yuto kang den wehaken apa huwa maha ulai mengkono ahlin nujumlan ramal minal ajru jadi nyatane ongkos iku haramun haram bil ijma iklan ijma ongkos meramal ya ongkos meramal itu hukumnya haram. Jadi kalau ada orang jadi tukang ramal, dia jual jasa meramal apa saja misalnya, itu ongkosnya, duitnya haram bil ijma, secara ijma ya. Datang ke dukun minta diramalkan, kemudian mengasih duit, itu duitnya haram. Kama kawit ini barang serimana kallahu kang nukil ing masbal Baghawi Imam Baghawi wal Qadiyat lan Imam Qadiyat, seperti apa yang nikul oleh Imam Baghawi dan Qadiyat. Dah sokomnya yang namanya peramal itu sudah seperti biasa saja, hanya tebak-tebakan ya, tebak-tebakan, hanya kira-kira, hanya spekulasi. Maka dikatakan tadi kalau hanya kira-kira, hanya tebak-tebakan, hanya spekulasi, itu bukan keahlian, namanya semua orang bisa. Tapi cok tepat pak, iya cok, itu pun hanya apa namanya kebetulan saja, bukan kesengajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mulai kamu tata sekali lagi seperti kemarin saya jelaskan. Di antara kamu itu ada yang hidup di daerah yang memang masih kental kejawennya, sehingga masih suka menggunakan para peramal, para dukun. Sebenarnya kalau dukun itu hanya istilah saja. Kalau memang dukun itulah, itu gimana Pak kalau kita sakit kemudian datang ke alternatif, ya ngelihat alternatifnya. Kalau alternatif berobat itu memang secara syariat tidak dilarang, ya monggo saja ya, datang kemana, ke model pengobatan alternatif. Itu dukun apa bukan? Yang ngelihat prakteknya. Kalau praktek pengobatan alternatif itu dengan cara-cara yang tidak dilarang oleh syariat ya, misalnya obat-obatnya ibarat obat terbuat dari obat-obatan yang halal, tidak bahan bakunya itu tidak dari misalnya babi atau apa yang haram lah. Terus kalau di dalam pengobatan alternatif itu dengan cara diurut, dipijat, ya dengan cara-cara yang halal. Terus kalau misalnya pengobatannya itu dengan sistem doa, bagaimana dengan sistem setrum doa misalnya bagaimana? Ya tinggal ngelihat mantra-mantranya, doa-doanya bertentangan apa tidak dengan syariat. Kalau tidak bertentangan dengan syariat, monggo silakan saja. Dukun-dukun yang saya sebutkan dari kemarin yang kita tidak boleh kita itu adalah yang memang dengan cara-cara melanggar syariat. Sehingga ketika kamu berobat ke sana, yang ada cuma diramal, bukan diobati. Oh, kamu sakit ini disantet si A, kamu ini saya disantet si B. Ini yang tidak boleh itu. Kalau kamu datang kemudian diobati dengan benar seperti yang baru saja saya jelaskan, bukan masalah, monggo. Tapi kalau sudah meramal lah, sudah jangan percaya dan jangan ulangi lagi ke situ, bahaya nanti. Bahaya. Wallahu a'lam. Fatihah.